Suatu malam, ketika heningnya malam pecah oleh sayup-sayup suara meriahnya suatu pesta. Pesta itu nampak begitu mewah, dengan dekorasi yang megah dan hidangan yang dipesan langsung dari juru masak profesional. Tamu-tamu di pesta tersebut terlihat menggunakan pakaian dari brand-brand ternama. Rea, sang tuan rumah dari pesta tersebut, berdiri dengan penuh kebanggaan menyambut para tamu. Nyatanya, pesta tersebut diadakan untuk merayakan pembukaan cabang terbaru perusahaan miliknya yang bernama Lyoness Company. Selamat datang semua saudara-saudara sekalian. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara ini dalam rangka pembukaan cabang ke-21 dari Lyoness Company. Semoga hidangannya sesuai dengan selera Anda sekalian dan silahkan menikmati pestanya. Wah, selamat ya kak. Aku nggak nyangka kakak bisa sampai di titik ini. Mengingat kita dulu hidup susah, apalagi setelah ditinggal kedua orang tua kita. Iya Rumi, semua ini berkat usaha dan kerja kerasku selama ini. Itulah mengapa kamu harus kerja keras di masa kuliah ini, supaya bisa kayak kakak. Iya kak, tapi aku sedih deh. Semenjak kakak mulai buka perusahaan, kakak jadi jarang sekali ibadah. Allah, buat apa ibadah? Gak bakal berubah keadaan juga. Astagfirullah, kakak nggak boleh begitu. Kakak bisa sukses itu karena rezeki dari Allah. Kakak harusnya bersyukur. Bersyukur. Ingat ya, kita hidup nyaman seperti sekarang ini karena kakak kerja keras. Kamu bisa kuliah kayak sekarang juga berkat kakak yang ngebiayain kamu. Tuhan itu gak ada ngaruhnya buat kita. Mendengar jawaban sang kakak, Rumi pun terdiam. Ia tidak tahu lagi harus bagaimana mengingatkan kakaknya agar ia bertaubat. Di sisi lain, datanglah seorang wanita yang datang menghampiri Rea. Halo, Rea. Perkenalkan, saya adalah perwakilan dari Soleil Company, Jemima. Sungguh pesta yang menakjubkan. Saya benar-benar menikmatinya. Nona Jemima, saya senang Anda menikmati waktu Anda di sini. Sungguh, suatu kehormatan dan bertemu dengan Anda. Anda telah banyak menginspirasi saya selama masih merintis perusahaan saya. Anda bisa saja. Silakan panggil Jema, tidak masalah. Sudah lama saya tidak datang ke Indonesia ini. Dulu saya pernah datang ke sini untuk pertukaran pelajar, sehingga saya dapat berbicara dengan bahasa Indonesia. Rasanya seperti pulang kampung saja. Ngomong-ngomong, selamat atas pembukaan cabang baru perusahaan Anda. Saya terkesan dengan perkembangan pesat perubahan perusahaan Anda. Di sini, saya ingin menawarkan sebuah kontrak kerjasama Lyoness Company dan Soleil Company. Bagaimana menurut Anda? Oh, benarkah? Tentu saja. Saya senang apabila dapat bekerja sama dengan Anda. Baiklah, kapan kita dapat membahasnya? Jadwal saya kosong selama saya berada di negara ini. Silakan Anda yang tentukan. Kalau demikian, datanglah ke kantor pusat saya pada Selasa depan pukul 9 pagi. Baik, sampai jumpa nanti. Rea pun memanggil sekretarisnya untuk menyampaikan informasi tersebut, serta mendiskusikan jadwal Rea ke depannya. Hingga tiba-tiba mereka diganggu oleh Casey, pemilik Phoenix Company yang merupakan saingan terbesar Lyoness Company. Itu untuk agenda kita berikutnya. Bisa kau atur, Salma? Baik, Nona. Wah, lihat ini. Aku dengar kau baru saja mendapat tawaran yang menggiurkan dari Soleil. Memang apa bagusnya Lyoness? Masa cuma perkembangannya lebih pesat saja sudah mendapat tawaran begitu? Memangnya kenapa? Kamu marah karena mereka tertarik pada Lyoness Company dan bukannya Phoenix? Perkembangan Lyoness Company yang pesat berarti ke orang yang kompeten dalam memimpin. Tidak seperti kamu yang sudah memimpin perusahaan sejak lama, tapi belum bisa membawa Phoenix kemana-mana. Hei, kurang ajar. Jaga omonganmu ya. Beginikah cara kamu memperlakukan tamu? Bukankah kamu sendiri yang terlebih dahulu bersikap kurang ajar dengan saya? Mengatai perusahaanku? Percakapan tersebut berhasil menarik perhatian tamu-tamu lain pada mereka. Hal tersebut membuat Casey merasa malu, sehingga ia pun pergi meninggalkan pesta dengan wajah yang merah. Dia terlihat sangat marah. 1 bulan kemudian, ayam berkokok, tanda fajar mulai menyingsing. Suara azan terdengar bersahutan dari masjid dan surau yang berada di sekitar. Allahu Akbar, Allahu
Rumaisya bangun pagi sekali untuk melaksanakan sholat subuh. Udara yang masih dingin tidak menjadi halangan baginya. Di sisi lain, Rea masih tertidur lelap di kamarnya. Sebelum sholat, Rumaisya memutuskan untuk membangunkan sang kakak dengan maksud untuk mengajaknya sholat bersama. Kak, ayo bangun. Harinya sudah mulai terang loh. Nanti telat sholat subuhnya. Aduh Rumi, kenapa lagi sih? Ayo sholat kak, mumpung masih sempat. Rumi, kakak ini capek loh. Tadi malam kakak begadang buat ngurus kerjaan. Udahlah, jangan dibangunin dulu. Tapi kak, kakak harus sholat. Ini kan sudah kewajiban kita sebagai umat muslim. Mau sholat atau tidak ada bedanya. Ibadah itu tidak merubah apa-apa. Rumi, udahlah, kamu jangan ganggu kakak. Sedih akan respon sang kakak, Rumaisya akhirnya sholat sendirian. Usai sholat, ia tak lupa untuk berzikir dan membaca Al-Quran. Siang harinya, Rumaisya menyempatkan diri untuk mengantar bekal makan siang kepada sang kakak. Sesampainya di kantor kakaknya, ia melihat Rea tengah sibuk dengan dokumen-dokumen di mejanya. Di sampingnya, ada Salma yang dengan cekatan membantu mengurus pekerjaan Rea. Permisi kak, aku di sini mau nganterin bekal. Di sini juga ada buat Kak Salma. Nanti dimakan ya. Terima kasih Rumi. Iya Rumi, nanti saja. Kakak nggak mau istirahat dulu? Dari kemarin aku lihat kakak sibuk banget sampai begadang dan lupa makan. Nanti saja Rumi, kerjaan kakak masih banyak. Memangnya proyek apaan sih kak? Kenapa sampai segitunya? Ini adalah proyek penting kerjasama antara Leonis dan Soel. Ini adalah proyek impian kakak, makanya tidak boleh ada kesalahan sama sekali. Salma, ambilkan laporan keuangan untuk proyek ini. Baik Nona. Memangnya Soleil itu sebagus apa sih kak? Tentu saja, Soel itu adalah perusahaan ternama di Kanada. Oh ya sudah deh, kalau begitu aku pulang dulu ya kak. Baru saja Rumaisya memalingkan badannya hendak pergi, tiba-tiba ia mendengar kakaknya memarahi sekretarisnya. Kamu ini gimana sih? Kenapa progresnya baru segini? Proyek ini harus sudah selesai akhir tahun ini dan progresnya baru segini. Besok Lolo Jema sudah akan meminta laporan perkembangan proyek ini. Maaf Nona, tapi kita kekurangan tenaga kerja dan fasilitas yang memadai untuk melakukan pekerjaan ini. Apa? Bukankah anggaran yang diberikan Soel sangatlah banyak? Anggaran itu seharusnya sudah lebih dari cukup untuk membayar tenaga kerja tambahan dan mendapat fasilitas yang memadai. Oh, atau jangan-jangan kamu yang mencuri uang itu? Astagfirullah, mana mungkin saya melakukan hal seperti itu Nona? Nyatanya anggaran yang kita terima tidak cukup untuk mendapatkan fasilitas yang memadai, apalagi membayar tenaga kerja tambahan. Holah, itu tidak masuk akal. Kamu hanya mencari-cari alasan saja. Tidak mungkin pihak Soleil memberikan anggaran yang kurang. Mulai hari ini, kamu saya pecat. Jangan Nona, saya benar-benar membutuhkan pekerjaan ini. Iya kak, tenangkan diri dulu, jangan langsung ambil keputusan. Lebih baik kakak selidiki terlebih dahulu. Keputusanku sudah bulat, Ruby. Kamu jangan ikut campur. Dan kamu, Salma, pergi dari sini. Tidak, tunggu dulu. Saya benar-benar tidak mencuri uang itu. Salma akhirnya pergi meninggalkan Leonis Company. Rumaisya mengejarnya dan mencoba menenangkannya. Salma, kakak nggak apa-apa. Ya ampun, pipi kakak jadi merah banget. Maaf ya kak. Iya, nggak apa-apa. Kenapa jadi kamu yang minta maaf? Aku mau minta maaf atas nama Karea. Kakak pasti kesulitan banget ya. Haha, iya. Dari dulu emang begitu. Semua harus sempurna. Gak boleh ada kesalahan. Mau sakit pun pasti tetap dipaksakan kerja. Mau sholat pun susah karena gak dikasih waktu sama dia. Untungnya saya masih bisa sempet-sempetin. Saya jadi penasaran. Aku juga bingung kak. Padahal dulu Karea itu rajin banget sholatnya. Tapi semenjak ibu dan ayah gak ada, dia jadi jarang sholat. Bahkan sampai gak pernah sama sekali. Katanya Tuhan gak ada waktu kita susah. Ngapain dia ibadah sama Tuhan? Oh gitu ya.
Pada akhirnya, mereka pun pergi mengobati pipi Salma yang tadi ditampar Rea dan berpisah setelahnya. Keesokan harinya, Jemima datang ke gedung Lyonese Company untuk meminta laporan perkembangan proyek yang mereka kerjakan bersama. Seperti yang diperkirakan, proyek tersebut tidak berkembang sesuai harapan. Maaf Nona Jema, ini semua karena kelalaian perusahaanku. Saya benar-benar kecewa. Padahal saya berpikir Anda adalah orang yang sangat kompeten. Bagaimana bisa Anda lalai dalam hal seperti ini? Saya benar-benar bersalah dalam hal ini. Tolong, beri saya waktu untuk bertanggung jawab. Sudahlah, tahu begini, lebih baik saya bekerja sama dengan perusahaan lain seperti Phoenix Company. Mereka pasti jauh lebih baik daripada ini. Tidak Nona, mohon beri saya satu kesempatan lagi. Hari itu, Rea pulang dengan marah. Proyek yang ia kerjakan dan banggakan hancur begitu saja. Melihat hal itu, Rumaisya bergegas mendekati sang kakak. Minggir, kakak lagi capek sekarang. Ya ampun kak, istighfar. Ini itu cobaan dari Allah. Cobaan? Memang ya, Tuhan bisanya kasih cobaan saja. Kemana dia ketika kita lagi kesusahan? Kenapa yang dia berikan itu hanya sebuah kesengsaraan? Jangan gitu kak, Allah itu gak akan ngasih cobaan di luar kemampuan hambanya. Udahlah kak, mending kakak tenangin diri kakak dulu. Atas permintaan adiknya, akhirnya Rea memutuskan untuk mencoba menenangkan diri terlebih dahulu dengan pergi ke sebuah kafe kecil favoritnya. Saat Rea sedang menyeruput secangkir kopi di kafe itu, tiba-tiba saja dia bertemu pemilik Phoenix Company, Cassie. Wah, coba lihat siapa ini. Aku dengar Soleil membatalkan kontrak kerjasamanya denganmu kan? Kau, ini semua pasti gara-gara kau. Aduh, mana mungkin. Yang aku lakukan kan cuma menjalankan perusahaanku seperti biasanya. Dasar pembohong. Pasti kaulah yang menghasut Jema untuk memutuskan kontrak denganku. Terserah kamu mau bilang apa. Aku pergi dulu. Ada orang yang harus aku temui. Rea kembali ke rumahnya dengan emosi yang semakin menjadi-jadi. Dia bekerja, dan terus bekerja. Seolah-olah tidak ada hari esok. Dia tidak makan, tidak tidur, dan hanya terus bekerja. Rumaisya yang melihat hal itu terus mengkhawatirkan sang kakak. Kak, udah, kakak belum ada istirahat sama sekali loh. Diam Rumi, kakak sedang sibuk. Setidaknya makan dulu kak, terus sholat. Coba minta pertolongan sama Allah. Halah, itu tindakan yang sia-sia. Untuk apa meminta pertolongan pada Allah? Dia bahkan tidak menolong kita ketika kita hidup susah dulu. Untuk apa minta pertolongan dengannya sekarang? Tapi kak, kakak bisa sukses sekarang kan juga berkat rezeki dari Allah. Ayo kita sholat. Tidak perlu Rumi. Dengar ya, sudah berapa kali kakak katakan. Suksesnya kakak itu berkat kerja keras kakak sendiri, bukan datang dari Allah atau siapapun itu. Sholat itu tindakan yang tidak berguna dan sia-sia. Di sisi lain, Cassie dan Jemima mulai sering bertemu akhir-akhir ini. Nona Jema, apa kabar? Lama gak jumpa nih. Tentu, Nona Cassie, sudah lama. Bagaimana pula dengan kabar Anda? Saya dengar Anda baru saja mendapat keuntungan yang luar biasa. Benar, berkat usaha apartemen yang kami bangun akhir-akhir ini, meraup keuntungan yang cukup besar. Karena banyak sekali masyarakat yang pindah ke kota ini. Senang mendengarnya. Anda sendiri gimana? Kerjasama dengan Lyonese Company membuahkan hasil apa enggak? Sayang sekali, hasilnya benar-benar mengecewakan. Laporan datang terlambat sehingga proyek yang sedang kami garap tidak membuahkan hasil. Padahal saya pikir Nona Rea adalah orang yang sangat kompeten. Oh alah, gitu ya. Sayang banget. Padahal kalau saja Anda memberikan kesempatan untuk Phoenix Company untuk menangani proyek tersebut, Anda pasti tidak akan menyesal. Percaya deh. Bisakah Anda mempertanggungjawabkan hal yang baru saja Anda katakan? Oh ya, jelas tentu bisa dong. Phoenix Company adalah perusahaan yang sangat memperhatikan segala sesuatu. Saya yakin dapat pastikan Anda tidak akan kecewa dengan hasilnya. Kalau begitu, saya akan coba mempercayai Anda.
Malam itu, jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Rea terbangun dari tidurnya karena mendengar suara dari luar. Begitu ia cek, ia mendapati adiknya tengah bersimpuh di atas sejadah. Kedua tangannya menanai ke atas, pipinya basah akan air mata yang turun dari matanya. Ternyata Rumaisya baru saja selesai menunaikan salat tahajud. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, berikanlah hidayah kepada kakak Rea. Tuntun ia agar kembali ke jalan yang engkau ridhoi, serta ringankanlah beban yang ia pikul, agar jangan lagi ia tersakiti. Mendengar doa sang adik, hati Rea terketuk, seperti ada perasaan aneh dalam dirinya yang ia tidak tahu apa itu. Rea pun mencoba menenangkan dirinya dengan berjalan-jalan di sekitar wilayah rumahnya. Hari masih gelap dan matahari masih belum menunjukkan tanda-tandanya. Di tengah sepi, tiba-tiba Rea bertemu dengan seorang wanita yang nampak tertidur kelelahan di pos ronda yang ada di lingkungan itu. Di sampingnya terlihat sebuah wadah berisikan berbagai gorengan-gorengan. Rea menghampiri wanita tersebut. Betapa terkejutnya dia ketika mendapati wanita tersebut adalah Salma. Loh, Salma? Rea, kenapa kamu ada di sini? Oh, aku hanya sedang jalan-jalan saja cari angin. Kamu sendiri? Kenapa kau tidur di sini? Dan untuk apa gorengan-gorengan ini? Aku tidur di sini hanya untuk beristirahat. Gorengan-gorengan ini titipan orang untuk dijual. Aku belum bisa pulang karena hasilnya masih kurang dari target yang ditentukan. Kenapa kamu sampai rela melakukan pekerjaan ini? Ya, mau gimana lagi? Kita tidak bisa seenaknya memilih kan? Lagi pula selama pekerjaannya halal, mengapa tidak? Yang penting aku masih punya pegangan untuk melangsungkan hidup. Maaf, aku tidak berpikir lebih panjang hari itu. Iya, aku sudah ikhlas. Tidak apa-apa. Kalau begitu, biar aku saja yang memborong semua daganganmu. Sungguh? Wah, terima kasih banyak. Alhamdulillah ya Allah. Kenapa alhamdulillah? Kenapa di saat keadaanmu seperti ini, kau masih bisa bersyukur padanya? Bukankah dia sendiri yang telah memberikan cobaan padamu? Loh, memangnya kalau hidup susah gak boleh bersyukur ya? Apa gara-gara kita hidup dalam kesulitan berarti tidak ada lagi yang bisa disyukuri? Ibarat matahari ya, terkadang matahari itu akan tertutup oleh awan mendung, tapi cahayanya akan tetap bersinar terang dan memberikan manfaat bagi bumi dan isinya. Begitu pula lah Allah. Allah itu maha lembut, saking lembutnya sampai terkadang pertolongannya itu terasa sama. Tapi ya, seandainya hati kita ridho, pasti akan terasa rencananya selalu indah. Rea pun kembali dengan perasaan yang terus mengganjal. Ia terus teringat akan hal yang dikatakan Salma. Sampai di rumah, Rea menengok ke arah jam dinding yang tergantung di ruang tengah. Jarumnya masih menunjukkan pukul 4 pagi, namun Rea sudah tidak ingin untuk kembali tidur. Dia memeriksa handphonenya untuk melihat jadwal pekerjaannya hari itu. Tiba-tiba muncul notifikasi sebuah berita di handphone itu. Berita itu membuat Rea begitu terkejut. Berita itu menceritakan penangkapan Jumaimah serta penutupan Solail Company. Ternyata Jumaimah telah tersandung kasus korupsi. Dia dikatakan telah mencuri uang sebesar 300 triliun rupiah. Berita itu juga mengisahkan kebangkrutan Phoenix Company yang ikut terseret kasus tersebut karena kedekatan antara Jumaimah dan Casey, sehingga klien setia mereka menarik diri. Rea yang syok akan berita tersebut termenung. Seandainya saja kontraknya dengan Jumaimah tidak dibatalkan, ia pasti akan ikut terseret dalam kasus tersebut. Perkataan Salma sekali lagi bergema dalam pikiran Rea. Kalau saja hati kita ridho, ya akan terasa rencananya selalu indah. Rea tersadar bahwa selama ini dia telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai umat beragama Islam. Dia menolak untuk beribadah karena berpikir bahwa Tuhan tidak pernah ada untuknya.
Padahal dia sendiri yang menutup mata dan hatinya dari pertolongannya. Tidak terasa, azan subuh pun mulai berkumandang. Tanpa pikir panjang, Rea beranjak dari duduknya dan segera mengambil air wudhu. Dia sholat dengan khusyuk serta berdoa meminta ampun kepadanya. Pada akhirnya, Rea berhasil bangkit dari keterpurukan. Ia berhasil membawa Lioness Company kembali menuju kejayaan. Ia bahkan meminta Salma untuk kembali bekerja bersamanya. Bedanya, kali ini dia menyeimbangkan waktu untuk bekerja dan beribadah dan tidak pernah lagi meninggalkan sholat.